Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya kita akan persiapkan hati. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Lebih dari segala hasrat kami Tuhan. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Dipermuliakanlah
hatiku. Selama kami menumpang di bumi ini, kami menantikan Engkau. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Hati kita girang menyambut kerajaan Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan dengan semangat. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Hati kita girang mendengar seruan
puji hormat bagi Tuhan kita. Saatnya kita persiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jaga kami Tuhan dalam kebenaran-Mu. Kesucian Bapa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh berbakti beribadah walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami Tuhan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang terucap, semua berasal dari isi hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengambil posisi duduk yang paling nyaman, untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Berikut ini saya akan sampaikan langkah-langkah atau cara yang efektif atau langkah-langkah ampuh untuk menghancurkan iman Kristen. Langkah yang pertama adalah jadilah seorang Kristen napas yang hanya datang beribadah ketika ibadah Natal dan Paskah saja. Ibadah-ibadah lain Bapak Ibu tidak perlu datang. Tidak usah terlalu menjadi orang Kristen yang rajin. Cukup 2 kali dalam setahun kita beribadah. Langkah yang kedua adalah miliki prinsip you only live once, YOLO. Hidup ini hanya 1 kali. Oleh karena itu bersenang-senanglah. Miliki dan nikmati tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan dan puaskanlah hatimu. Karena kesempatan itu mungkin tidak akan terulang. Senangkanlah dirimu. Senangkanlah hatimu. Langkah yang berikutnya, jauhkan dirimu dari Alkitab. Karena ada quote yang berkata, Bible will keep you from sin, or sin will keep you from Bible. Alkitab akan menjauhkan hidupmu dari dosa, atau dosa yang akan menjauhkan engkau dari Alkitab. Oleh karena itu lebih baik kita menjauhkan diri saja dari Alkitab, supaya kita bisa feel free, bisa dengan leluasa berbuat sesuka hati kita, berbuat dosa tanpa merasa terbeban apapun. Bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan atau masih memiliki Alkitab cetak, Alkitab dalam bentuk buku, jadikan Alkitab itu sebagai benda seperti barang di museum. Kalau perlu sampai ada sarang-sarang laba-laba atau debu-debu yang cukup tebal menutupi Alkitab tersebut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki aplikasi Alkitab digital di handphone ataupun di gadget yang lainnya, timbunlah aplikasi tersebut dengan mengunduh aplikasi-aplikasi Alkitab lainnya. Timbunlah aplikasi Alkitab digital tersebut dengan menginstal atau mengunduh aplikasi-aplikasi lainnya yang menarik, yang bisa menyita perhatian kita. Bisa kita asik terserap di dalamnya, sehingga kita nggak punya waktu untuk membaca Alkitab. Langkah yang keempat, jadikan doa hanya sebagai ban serep. Kalau kita lagi kepepet, atau kita benar-benar dalam kondisi sangat membutuhkan, barulah kita boleh berdoa. Kalau sedang nggak ada keperluan, kalau sedang tidak ada yang kita butuhkan, ngapain kita berdoa? Nggak usah kita ekstrim-ekstrim jadi orang Kristen. Yang biasa-biasa saja. Langkah yang kelima, jangan menunggu kesempatan untuk berbuat dosa. Be proaktif, ciptakanlah kesempatan dan lakukanlah dosa itu tanpa ragu-ragu. Wajar, namanya juga manusia yang masih injek tanah. Lagi pula itu kan dosa kecil. Tuhan pasti akan maklum dan memaafkan. Langkah yang keenam, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk hidup serius bagi Tuhan. Selagi masih hidup, masih muda, masih kuat, masih sehat, just enjoy your life. Nikmati saja hidup ini. Mau bertobat? Nanti dulu dong. Segala sesuatu kan ada waktunya. Langkah yang ketujuh, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak berguna, yang penting asik dan memuaskan, menyenangkan hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya bisa menangkap respons yang berbeda-beda dari Bapak Ibu sekalian.
Ada yang mulai berpikir, wah ini pendetanya nggak salah khotbah nih, nggak salah alamat nih ya, nggak salah tempat begitu. Mungkin ada pula yang sedang berpikir, ini Pak Pendeta lagi sakit ya, lupa minum obat atau gimana gitu ya. Atau jangan-jangan ini Pak Pendeta kurang air mineral kah gitu ya. Sabar dulu ya Bapak Ibu ya, khotbah saya belum berakhir, bahkan saya baru saja memulaikan khotbah saya ini. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah demikian Bapak Ibu, bahwa tidak ada satupun di antara kita, tidak ada satupun orang Kristen normal yang menghendaki imannya kandas atau rusak atau hancur lebur. Tidak ada di antara kita yang ingin merusak iman kita. Tidak ada satupun di antara kita yang menghendaki kalau mati nanti tidak diterima oleh Allah dan dibuang ke api neraka yang kekal. Tetapi ironisnya, menyedihkannya, pada saat yang bersamaan, tidak sedikit orang Kristen yang tetap mempertahankan kebiasaan untuk melakukan langkah-langkah destruktif tadi, langkah-langkah yang menghancurkan iman tadi. Setidaknya satu langkah dilakukan secara kontinu, secara konsisten. Suatu hal yang kontradiktif dan tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Saya mengutip dari perkataan Blaise Pascal, dia satu kali pernah berkata demikian, ada dua macam manusia. Yang pertama orang yang beriman, yang mengetahui atau menganggap bahwa mereka adalah pendosa. Dan kelompok yang kedua adalah pendosa, yang menganggap diri mereka adalah orang beriman. There are two kinds of people, saints who know they are sinners, and sinners who think they're saints. Orang beriman yang mengetahui bahwa mereka adalah pendosa, dan pendosa yang menganggap atau berpikir diri mereka adalah orang yang beriman. Khotbah ini tentu saja bukanlah supaya Bapak Ibu menuruti apa yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah yang saya sebutkan, bagaimana kita menghancurkan iman kekristenan kita. Bapak Ibu bahkan bisa menambahkan daftar tadi dengan menjadi deretan yang panjang tentang langkah-langkah yang efektif untuk menghancurkan iman kita. Saya juga mengajukan pertanyaan ini kepada mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar, mahasiswa-mahasiswi dari STT Ekumene Jakarta. Saya mengajukan pertanyaan ini kepada mereka, apa saja sih menurut kalian yang hal-hal yang berpotensi menghancurkan iman Kristen? Dan cukup banyak yang menjawab pertanyaan ini, diantaranya ada kesombongan, ketakutan, pekerjaan, pergaulan yang buruk, hobi, lingkungan, dosa, percintaan dunia, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam kedagingan atau duniawi, ambisi untuk kaya di dunia, egosentris, bermalas-malasan, tidak punya tujuan hidup yang jelas, tidak merindukan Tuhan dan kerajaannya. Ini belumlah daftar yang lengkap, Bapak Ibu sekali lagi bisa tambahkan daftar yang panjang tentang langkah-langkah yang menghancurkan iman. Tetapi sekali lagi bahwa saya tidak menghendaki supaya Bapak Ibu menuruti atau mempraktekkan langkah-langkah tersebut sehingga berakibat iman kita menjadi hancur. Sebaliknya sebagai hamba Tuhan, saya meng-challenge kita semua, saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk diri saya sendiri, untuk bersama-sama kita memiliki integritas di hadapan Tuhan, di mana hati, pikiran, dan perkataan kita selaras dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Kita konsekuen dengan apa yang kita imani, kita konsekuen dengan apa yang kita katakan dan kita ingini. Jikalau kita menghendaki untuk menjadi orang yang beriman atau memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan, maka kita harus konsekuen dan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut di atas, tentu saja dengan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu, apa sih pentingnya? Mengapa kita harus mewaspadai diri kita dan menghindarkan diri dari hal-hal di atas, langkah-langkah yang bisa menghancurkan iman Kristen? Sebegitu pentingkah iman itu bagi kita?
Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya berhenti sampai di sini dulu, saya pause di sini dulu. Sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di ayat ini merupakan terjemahan dari euarestesai dari kata dasar euaresteo. Kata kerja ini menariknya hanya dapat kita temukan di dalam Alkitab kita, yaitu di kitab Ibrani saja. Sebanyak 3 kali atau terdapat dalam 3 ayat di kitab Ibrani ini, yaitu di pasal 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Juga ada satu lagi di pasal 13 ayat yang ke-16. Sebenarnya kata ini kalau kita bedah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kata eu, artinya adalah indah. Dan aresta sendiri artinya adalah berkenan. Jadi eu itu artinya indah dan aresta itu artinya berkenan. Jika digabungkan kata euaresteo ini memiliki pengertian God is well pleased. God is well pleased. Allah sangat disenangkan. Allah sangat digembirakan dengan kondisi yang ada pada hidup kita ini. Dan seharusnya inilah yang menjadi perhatian setiap hari bagi seluruh pengikut Tuhan. Yaitu bagaimana melalui hidup kita hati Allah dipuaskan, sangat disenangkan. Dan ini tidak mungkin atau mustahil terjadi tanpa kita memiliki iman yang benar. Saya mengajak kita membandingkan kata euarestea ini dengan kata aresta di dalam Alkitab. Saya mengambil dalam kitab Perjanjian Lama, terjemahan Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ada beberapa ayat, saya hanya mengambil 2 saja, memang ada lebih yang memuat kata aresta ini. Tetapi saya hanya mengutip 2 saja, yang pertama dari Yesaya pasal 38 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 38 ayat yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata demikian, Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saya mau menggarisbawahi kata atau kalimat, aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Legon menesteti kurie hos ope reuten su meta aleteias en cardia aletine kaita aresta enopion su. Ada kata ta aresta enopion su. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Satu ayat lagi yang kontras dengan hal ini, saya mengajak kita membuka dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Saya ulangi di ayat yang kedua, terutama bagian kalimat hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ta aresta, kata ini kembali muncul di ayat ini. Ta aresta tes kardias autu tes poneras poie somen.
Sekali lagi kata ini muncul, ada kata aresta. Di sini bukan menurut apa yang diinginkan oleh Allah, tetapi apa yang indah, apa yang berkenan di dalam hati mereka yang jahat. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah kata aresta sendiri sudah mencakup, sudah meliputi pengertian dari berkenan. Namun kembali ke ayat utama kita di dalam Ibrani pasal 11, ya unik sekali bahwa di dalam Ibrani ini termuat kata euwarestesai. Seolah-olah ingin menggabungkan kata berkenan dan indah di pandangan Allah. Atau God is well pleased. Allah sangat disenangkan, Allah dipuaskan hatinya. Saya mencatat demikian Bapak Ibu bahwa kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Allah tanpa memiliki iman. Yaitu ketika kita masih suka bertindak mengikuti atau menuruti kedegilan hati kita. Adalah hal yang mustahil. Bahkan Allah sendiri di dalam Alkitab pun mengatakan mustahil bagi Allah untuk berkenan kepada orang yang tidak memiliki iman. Jikalau kita masih suka bertindak mengikuti atau menuruti kedegilan hati kita, apa yang kita pandang berkenan sesuai dengan selera hati kita, itu yang dinamakan tidak memiliki iman. Dan Allah tidak mungkin berkenan atas hidup kita. Apalagi memuaskan hatinya itu hal yang sangat-sangat mustahil. Tidaklah mungkin kita bisa memuaskan hati Allah apabila di dalam benak kita masih tersimpan, masih memiliki banyak agenda untuk memuaskan hati kita sendiri. Saya akan mengulangi lagi pembacaan ayat utama kita, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat ini di bagian selanjutnya, dimulai dari kata sebab barang siapa berpaling kepada Allah, penulis surat Ibrani ini mensejajarkan atau mensinonimkan antara iman dengan tindakan berpaling kepada Allah. Kata ini sebenarnya cukup diterjemahkan sebagai come to God atau datang kepada Allah. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan come to God, menghampiri atau datang kepada Allah. Tetapi saya jujur secara pribadi saya suka dengan terjemahan yang Alkitab kita, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ini, yang menerjemahkan kata ini sebagai berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Dari terjemahan ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu antara kita berpaling kepada Allah, atau yang kedua kita berpaling dari Allah. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus berpaling kepada Allah, karena jikalau tidak kita akan berpaling dari Allah, menjauh dari hadapan Allah. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan penuh keberanian, hampirilah tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalimat mendapat pertolongan kita pada waktunya, tolong jangan ditafsirkan yang tidak-tidak. Jangan ditafsirkan dengan secara tidak bertanggung jawab atau secara salah. Kita harus dengan ketat memperhatikan konteks dari Ibrani 4 ayat 16 ini. Yaitu ketika penulis Ibrani sedang
menjelaskan tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar dalam karya keselamatannya atas seluruh umat manusia. Maka pertolongan kita pada waktunya ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan melalui dan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya berarti bahwa kita dalam keadaan yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Namun dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita berpaling kepada Allah. Kita berlomba-lomba. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, dengan kedagingan kita. Yang berusaha untuk menarik kita, menjauhkan diri kita dari Allah. Dan mempersembahkan daging kita, hidup kita kepada dunia ini. Nah, untuk itu kita yang masih memiliki kesempatan ini, jangan menunggu kesempatannya tipis. Jangan menunggu kita tergeletak tidak berdaya di ruang gawat darurat atau di ruang ICCU. Sudah tidak ada lagi apapun yang bisa kita lakukan, baru kita berteriak, Tuhan aku mau berpaling kepadamu, Tuhan aku mau bertobat. Saya mau katakan jika demikian, dengan berat hati saya harus sampaikan, maaf Bapak, maaf Ibu, Anda sudah terlambat. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu, engkau sia-siakan. Nah, jangan sampai kondisi yang membuat kita akan sangat menyesal ini terjadi menimpa dalam kehidupan kita. Namun sebagai umat yang dimiliki oleh Allah ini, pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Pergunakanlah kesempatan ini untuk berpaling kepada Allah. Karena jikalau tidak, kita bisa menoleh ke belakang. Kita bisa berpaling dari Tuhan, menjauhi Allah. Dan apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri mengenai orang yang berpaling menjauh dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62, Lukas 9 ayat yang ke-62. Di sana Tuhan sendiri yang berkata, kalau kita membelakangi Tuhan, kalau kita menoleh ke belakang, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Keadaan yang sangat berbahaya bagi siapapun manusia. Apalagi orang yang sudah terpanggil menjadi umat pilihannya. Apalagi orang yang sudah terpanggil untuk membajak, untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk main-main. Tidak ada lagi waktu untuk kita tidak serius. Tidak ada lagi waktu untuk kita menunda-nunda. Jangan-jangan ini kesempatan kita yang terakhir. Untuk kita mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Berpalinglah kepada Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Dan jikalau kita membaca terus Ibrani pasal 11 ini sampai dengan akhir pasal tersebut, bahkan sampai pasal 12 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan kedua, ada perlombaan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Untuk kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Dan kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang adalah model utama kita. Yang adalah teladan yang sempurna. Yang memiliki iman yang sempurna kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus pribadi yang sama. Yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan iman kita. Jadi sekali lagi, kemungkinannya atau pilihannya hanya ada dua. Either kita berpaling kepada Tuhan, atau sebaliknya kita justru berpaling dari Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mendesak
diri saya sendiri. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama dengan saya. Ayo kita dorong diri kita sendiri, kita desak diri kita sendiri. Untuk kita mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, miliki iman yang benar. Nah di ayat utama kita tadi ada dua hal. Ada dua hal yang dikategorikan, yang diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai orang yang berpaling kepada Tuhan. Mari kita kembali ke ayat utama kita, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, atau dengan kalimat lain, sebab barang siapa beriman kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua hal yang dijelaskan, dituliskan di Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini. Ciri-ciri atau karakteristik orang yang berpaling kepada Allah atau orang yang beriman kepada Dia. Yang pertama, orang ini adalah orang-orang seperti ini adalah orang yang percaya bahwa Allah ada. Mungkin sedikit mengherankan, gampang kalau begitu. Ternyata tidak sulit, ternyata mudah. Hanya percaya bahwa Allah ada. Mungkin ada di antara kita yang berpikir demikian. Tapi tentu saja yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 ini bukan hanya sekedar kita percaya, bukan hanya sekedar keyakinan bahwa Allah ada. Karena di kitab Yakobus juga dikatakan, engkau percaya bahwa Allah ada, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Agak menggelikan ya Bapak Ibu ya. Setan-setan daimonia, mungkin lebih tepat roh-roh jahat, roh-roh kegelapan pun gemetar akan fakta adanya Allah yang hidup, Allah yang eksis. Di sisi lain ada, atau bahkan mungkin tidak sedikit, orang-orang yang mengaku diri beriman, tetapi tidak gemetar di hadapan Tuhan. Tidak takut kepada Allah, tidak trembling, tidak gemetar di hadapan Allah yang maha hadir. Di hadapan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu. Kepercayaan bahwa Allah ada bukan sekedar pengaminan akali kita. Bukan hanya sekedar persetujuan pikiran bahwa Allah itu eksis, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berada. Namun lebih dari itu kita harus menghayati kehadiran Sang Maha Hadir itu. Haruslah kita menghayati kehadiran pribadi yang maha hadir itu. Hal ini menuntut sikap kita yang menghormati Dia. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, kita menghargai Dia yang memang layak menerima segala pujian, penyembahan, pengagungan kita. Dengan kalimat lain, percaya bahwa Allah ada adalah berbicara tentang bagaimana kita berkeberadaan. Bagaimana kita berkeberadaan di hadapan yang maha berada itu. Yang maha hadir itu. Di dalam beberapa sinagoga-sinagoga atau tempat-tempat ibadah Yahudi, ada sebuah ungkapan atau sebuah kalimat yang sangat memikat hati saya. Kalimat ini berkata demikian, Dalifne mi'atah moed. Dalifne mi'atah moed. Know before whom you stand. Kenalilah, ketahuilah di hadapan siapa Anda berdiri. Ketahuilah, kenalilah di hadapan siapa Anda berdiri. Kalimat ini memang tidak diambil secara langsung dari Alkitab, tetapi terinspirasi dari kitab Keluaran, ya, pasal yang ketiga ayat yang kelima, ketika Musa memperoleh panggilannya, ketika Allah menampakkan diri di hadapan dia, yaitu ketika api
di tengah-tengah semak belukar yang tidak terbakar. Allah berkata kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini adalah kudus. Musa tidak bisa menghampiri Allah yang maha kudus, Allah yang eksis, Allah yang maha hadir itu dengan sembarangan. Dia harus melepaskan kasutnya. Dia harus menelanjangi dirinya, keberadaannya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dengan penuh keberanian dia menghampiri tahta kasih karunia itu. Dan menyerahkan dirinya, ini aku Tuhan. Aku memang punya kelemahan. Aku tidak pandai berkata-kata dan seterusnya. Kisah selanjutnya Bapak Ibu sudah tahu bersama bahwa akhirnya Allah memakai Musa secara luar biasa. Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Paralel dengan hal tersebut Bapak Ibu, sama halnya seperti Musa dengan penuh kehormatan menghampiri Allah yang maha kudus itu. Allah yang maha hadir. Kita pun harus dengan penuh kehormatan, dengan sikap yang sangat menghormati Dia Sang Maha Agung itu. Ketika kita mendekat kepadanya. Firman Tuhan juga berkata, jikalau engkau memanggil Dia Tuhan, kau harus menjauhkan dirimu dari segala kejahatan. Harus melepaskan dirimu dari segala kejahatan. Yakobus juga berkata demikian di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Tanggalkanlah semua beban. Tanggalkanlah semua hal yang mengotori kita. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menghampiri tata karunia, menghampiri keselamatan yang disediakan Allah ini. Kita harus membuang segala kejahatan itu dari dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang-orang yang munafik seperti yang disebutkan Blaise Pascal tadi. Orang-orang berdosa yang menganggap dirinya orang-orang beriman. Tuhan berduka Bapak Ibu. Tuhan akan sangat sedih jika kita keberatan. Jika kita tidak dengan rela hati melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dosa. Jikalau kita tidak dengan tulus, dengan rela melepaskan diri kita dari segala ikatan percintaan dengan dunia untuk menghampiri Allah. Namun Allah sangat disenangkan jika kita memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Bukan hanya sekedar pengaminan akali, bukan hanya sekedar persetujuan pikiran bahwa Allah ada. Karena kalau demikian apa bedanya dengan daimonia, apa bedanya dengan roh-roh jahat? Apa bedanya dengan setan-setan? Tetapi kalau kita mengatakan diri kita beriman, kita percaya kepada Allah, maka dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita mengakui keberadaan Allah. Dan kita menghormati kekudusannya di dalam setiap detik hidup kita. Itu hal yang pertama Bapak Ibu, yaitu percaya bahwa Allah ada. Hal yang kedua berkenaan dengan iman atau berpaling kepada Allah ini, sekali lagi kita memperhatikan ayat utama kita tadi Ibrani 11 ayat yang ke-6. Di bagian yang terakhir di sana dikatakan demikian, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang 6 bagian yang terakhir, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal yang pertama berkaitan dengan berpaling kepada Allah ini yaitu percaya bahwa Allah ada. Dan yang kedua adalah percaya bahwa Allah adalah sang pemberi upah. Mistapodotes, demikian dalam bahasa Yunani, pemberi upah.
Kata ini saya selidiki di dalam Alkitab hanya ada satu kali di ayat ini saja, kata mistapodotes ini, ya, Allah memberikan upah. Hanya ada satu kali, hanya ada di satu ayat ini saja. Namun berkaitan dengan kata upah, ada kata yang lain yang memang mirip dan memiliki akar kata yang sama, yaitu kata yang diterjemahkan upah oleh Alkitab bahasa Indonesia, yaitu terjemahan dari bahasa Yunani mistapodosia. Mistapodosia. Nah, kata mistapodosia ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, juga hanya terdapat di dalam kitab Ibrani. Kalau Bapak Ibu search di Alkitab bahasa Indonesia, kata upah mungkin ada di beberapa tempat, tetapi kalau kata mistapodosia ini hanya termuat sebanyak 3 kali di dalam Alkitab, dan semua ketiga ini hanya ada di kitab Ibrani saja. Yaitu di pasal 2 ayat yang kedua, pasal 10 ayat yang ke-35, dan pasal 11 ayat yang ke-26. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan upah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan jasmani kita di bumi ini. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kehidupan fana kita yang sementara ini di muka bumi ini. Semuanya berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Ya, di Ibrani pasal 2 ayat yang kedua itu berkaitan dengan punishment, dengan penghukuman. Dan 2 ayat yang berikutnya, Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 11 ayat yang ke-26 berisi reward, berupa kehidupan kekal yang dianugerahkan, disediakan Allah bagi orang yang memiliki iman, yang memiliki pandangan, jangkauan pandang yang jauh ke depan, yang fokus hidupnya tidak tertuju pada perkara-perkara dunia ini, tetapi melampaui kefanaan. Matanya tertuju kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Sekarang mari kita persempit apa yang sudah saya sampaikan di awal pemberitaan tadi. Kalau tadi di awal cukup banyak listnya saya sebutkan langkah-langkah yang menghancurkan iman Kristen. Mari sekarang kita mengerucutkan apa saja bahaya laten yang dapat menghancurkan iman kita. Apa saja langkah-langkah yang berbahaya, apa saja keadaan yang harus kita waspadai dan harus segera keluar dari keadaan tersebut karena sangat berpotensi menghancurkan iman kita. Yang pertama yaitu apabila kita merasa beriman, apabila kita merasa sudah mengikut Yesus dengan benar, tetapi tidak menghayati dan menghargai kehadiran Allah yang maha hadir. Ini keadaan yang sangat berbahaya dan harus keluar dari situ. Jangan santai-santai Bapak Ibu. Apalagi di tengah masa pandemi COVID seperti ini, yang anytime, kapan saja kita bisa dipanggil pulang. Bisa saja mengakhiri hidup kita di dunia ini. Tidak ada banyak waktu. Dan bukan tidak mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk kita bertobat kepada Allah. Jikalau ada di antara kita yang masih merasa mempunyai iman, tetapi tidak menghayati, tidak menghargai kehadiran Allah yang maha hadir itu, segera kita berbalik kepada Allah, berpalinglah kepada Allah, perbaiki keadaan kita. Dan yang kedua, apabila kita merasa beriman, namun fokus hidup kita tertuju pada perkara-perkara fana di dunia ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 berkata, jikalau hanya di hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang paling malang. Kira-kira demikian berbunyi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, jikalau fokus hidup kita hanya pada kehidupan saat ini saja, kita adalah orang-orang yang paling kasihan, yang paling malang, paling patut dikasihani. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau disebut sebagai orang-orang yang paling malang dari segala manusia,
Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Hal ini bukan berarti kita boleh bermalas-malas, boleh seenaknya sendiri tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan profesi kita. Bukan begitu Bapak Ibu. Sebaliknya kita akan sangat bersungguh-sungguh, kita akan sangat bertanggung jawab dengan tugas pekerjaan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dengan hati kita pindahkan ke langit baru dan bumi yang baru, kita semakin merasakan masa-masa yang kritis, masa-masa yang kritis. Jangan-jangan waktu saya sudah dekat, jangan-jangan saya hanya punya waktu sedikit lagi. Oleh karena itu saya harus ngebut, saya harus bekerja keras. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi siapapun di antara kita yang masih merasa beriman, namun masih ingin berkeadaan enak, berkeadaan nyaman di bumi ini. Firman ini terutama ditujukan kepada saudara. Ayo sama-sama kita bertobat. Palingkanlah wajah kita kepada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepada Dia. Janganlah hidup di dalam kedagingan atau keduniawian. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Luar biasa. Saya ulangi lagi Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Derek Prince berkata demikian. Anytime we begin to think and act and live as if this world is our home and we have something permanent here, that is carnality. Anytime we begin to think and act and live as if this world is our home and we have something permanent here, that is carnality. Kedagingan adalah ketika atau setiap saat ketika kita mulai berpikir dan bertindak dan hidup seolah-olah dunia ini adalah rumah kita dan bahwa kita memiliki sesuatu yang permanen di sini, itulah yang disebut dengan kedagingan. Sekali lagi Bapak Ibu, kedagingan adalah ketika kita mulai berpikir, ketika kita mulai bertindak dan kita menjalani hidup kita seolah-olah dunia ini adalah rumah kita dan bahwa kita memiliki sesuatu yang permanen di sini. Itu yang disebut dengan kedagingan. Itu yang disebut dengan hidup yang duniawi. Dan ini yang akan menghancurkan iman saudara. Oleh karena itu sadarilah dunia ini bukanlah huntap kita. Bukanlah hunian tetap kita. Ini hanyalah hunian sementara kita. Rumah kita yang sejati ada di belakang langit baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan biarkan hati kita terpikat oleh apapun di dunia ini. Lepaskanlah diri kita dari segala kejahatan dan berpalinglah kepada Allah. Percayalah bahwa Dia adalah pribadi yang akan memberi upah. Upah yang berupa reward atau sebaliknya punishment. Jangan sampai ketika kita berpulang kepada Allah, didapati kita layak mendapatkan punishment-nya Allah. Karena kita terbiasa melakukan cara-cara hidup yang menghancurkan iman kekristenan. Saya berdoa bagi kita semua, siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini. Ketika kita dipanggil pulang, Allah mendapati kita memiliki iman. Ketika anak manusia itu datang ke muka bumi, adakah ia mendapati iman? Saya rindu kita semua Bapak Ibu, termasuk saya, berkata, ini aku Tuhan. Aku siap, Kau jemput, karena aku memiliki iman. Iman yang benar, bukan iman fantasi, tetapi iman yang sejati. Sebagai kesimpulan, saya simpulkan dalam beberapa kalimat demikian. Jadikan hal memuaskan hati Allah sebagai satu-satunya agenda hidup kita. Milikilah kerinduan yang mendalam untuk selalu menjadi pribadi yang indah di mata Allah.
Tadi di awal pemberitaan ini saya sebutkan YOLO, you only live once. Dengan kalimat yang sama saya juga katakan YOLO, you only live once. Anda hanya hidup satu kali. Dan inilah satu-satunya kesempatan kita untuk kita hidup berkenan di mata Tuhan. Untuk kita diterima karena kita indah di pemandangan Allah. Berubahlah, bertobatlah, berpalinglah kepada Allah. Pintu kemurahannya masih terbuka bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersaat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang memiliki integritas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Jangan kita berkata, aku beriman kepada Allah. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, kita melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan iman kita. Kalau kita berpaling kepada Allah, kalau kita beriman kepada Dia, maka kita harus percaya bahwa Allah ada, hayati kehadirannya, nikmati persekutuan yang manis dengan Dia. Setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dan hamba secara pribadi juga menyerahkan diri hamba sendiri sebagai pemberita firman-Mu. Jangan sampai hamba sendiri ditolak oleh standar firman ini. Namun biarlah kami bersama-sama sebagai umat-Mu yang berpaling kepada Allah. Kami boleh bersama-sama berjuang untuk menghayati keberadaan Allah. Di setiap langkah kaki kami, di setiap detik waktu yang kami lewati, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyerahkan segenap hidup kami ini dalam tangan-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang masih memiliki ikatan-ikatan dengan dunia, masih memiliki percintaan dengan dunia ini, masih memiliki hobi-hobi yang berpotensi merusak iman kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu tercurah atas hidup kami. Membebaskan kami dari setiap belenggu dosa, dari setiap ikatan apapun. Dan supaya kami boleh hanya mengikatkan diri pada pribadi-Mu saja. Kami rindu menikmati persekutuan yang selalu intim bersama dengan Tuhan di setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Roh-Mu yang kudus yang akan terus memeteraikan benih firman ini ke dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan segenap hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Dan sebelumnya kami akan mempersembahkan sebagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi dengan penuh kecintaan akan Engkau, akan pekerjaan-Mu Tuhan. Baik melalui transfer maupun dengan cara yang lainnya. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu berkat-Mu pun tercurah atas hidup kami. Segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.